Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Setinggi puji dalam syukur, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, nikmat hingga kita dapat bertemu di tempat yang Allah ridhoi ini. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sampaikan, kita junjungkan, kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra dari Abdullah dan Aminah, cucu dari Abdul Muthalib, keponakan dari Abu Talib, ayahnya Fatimah, kakeknya Hasan dan Husain, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Dewan Juri yang dirahmati oleh Allah dan hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan sebuah ceramah sepatah maupun dua patah kata yang dipatahkan menjadi beberapa kalimat yang berjudul Perspektif Kepemimpinan Berdasarkan Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Hadirin hadirah, Michael Hart, seorang kolumnis Amerika, menulis dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of Most Inviting Person in History bahwasanya ia menempatkan Rasulullah SAW pada posisi pertama sebagai seseorang yang paling berpengaruh di dunia, mulai dari tingkah laku, akhlak maupun gaya kepemimpinannya. Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh tertinggi dari perbuatan dan perkataan yang jujur. Sebagaimana penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir, beliau mengatakan Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasul itu ibarat Al-Quran yang berjalan. Masya Allah. Hadirin hadirat, lantas gimana dengan dinamika bangsa kita sekarang? Jawabannya ya alhamdulillah. Alhamdulillah masih ada pemimpin yang patut diteladani, masih ada aparat yang mengayomi, serta masih ada pejabat yang peduli. Patut disyukuri walaupun hanya sedikit sekali. Karena mengapa? Karena di antaranya masih banyak pejabat yang tak amanat, masih banyak politisi yang korupsi, masih banyak aparat yang belum bertaubat, serta rakyat yang masih banyak bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita telah mengalami krisis moneter yang terkadang membuat kita keteter, ditambah lagi pemuda-pemudi yang kian teler, serta pemimpin yang killer. Bagaimana mungkin reformasi dapat terrealisasi jikalau pemimpin-pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang diharapkan justru destruksi yang menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang diharapkan malah kesengsaraan didapatkan. Hadirin hadirah, dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr
fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah, maka disebabkan dari rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya jika kamu berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan meninggalkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah dan mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah dengan mereka atas perihal itu. Kemudian, jika kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyayangi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bagaimana kepemimpinan berdasarkan Al-Quran. Ada 4 contoh kepemimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada ayat tersebut. Yang pertama, lintalahu, berlemah lembut. Sebagaimana ketika umat muslim melakukan pelanggaran saat gentingnya perang Uhud, Rasulullah berlemah lembut, tidak marah, melainkan beliau memaafkan mereka. Yang kedua, fa'fu anhum wastaghfir lahum, memaafkan dan memohonkan ampun bagi mereka. Suatu kisah, ada seorang Arab Badui yang mengencingi masjid. Lalu para sahabat Rasulullah SAW murka, marah. Namun Rasul berkata, biarkanlah ia, ambillah setimba air, lalu siramlah ke kencingnya itu. Karena itu sesungguhnya engkau diutus untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Rasulullah dan para sahabat selalu melakukan musyawarah, terutama dalam perihal perang. Karena itu, kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk melakukan bermusyawarah ketika ingin melakukan sesuatu. Yang keempat dan yang terakhir, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika kamu telah membulatkan suatu tekad, maka bertawakallah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kesejahteraan rakyat itu bergantung dari tanggung jawab pemimpinnya. Sebagaimana dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, semua orang adalah pemimpin. Kelak ia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang kepala negara akan diminta tanggung jawab perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya tanggung jawab perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang mengurusi rumah tangga suaminya akan ditanya dan diminta perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang mengawasi barang-barang majikannya, kelak ia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Hadirin hadirah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan sumber daya manusia melalui ilmu dan teknologi serta kematangan iman dan takwa yang berlandaskan pada akhlakul karimah, moral dan etika. Saya Nasya Adistira pamit. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran undur maqala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.